Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada moderator Pak Mas Arifin ya. Iya, Izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? oh mohon maaf Pak. Kalau di saya ini tampilannya blank Pak, tidak ada tulisannya. Blank ya? Iya. Sengaja di blank dulu Pak. Oh gitu, siap. Oke ya, Rahasia. baik, Baik Pak. rahasia. Baik, Bapak Ibu izin memperkenalkan diri. Saya langsung saja ya, saya Sahrun. Kemudian saya anggota PPNI juga. Ini email saya, ini akun ResearchGate dan Google Scholar saya. Kemudian moto saya adalah maju bersama, berkembang bersama ya. Jadi kita nggak bisa sendiri. Kalau di Gadar itu karena kita tim, jadi ya tadi maju bersama, berkembang bersama. Ini riwayat pendidikan saya. Kebetulan saya orang lama, dalam arti untuk jadi perawat itu nggak bisa langsung dari D3 ya. Jadi di tempat saya itu adanya SPK dulu. Udah saya lulus SPK baru ada D3 ya. Nah, kalau sekarang udah enak mau jadi perawat langsung S1 udah ada ya. Saya pendidikan terakhir S2. Saya satu angkatan sama Bu Esther ya. Halo Bu Esther. Ya tuh teman satu geng ya kemarin, satu KMB juga. Ini pengalaman saya sebagai praktisi, saya lama di rumah sakit. Sebenarnya bidang saya tuh di medical bedah ya. Saya lama di kamar operasi. Dan lama juga dirawat inap bedahnya. Kemudian setelah 11 tahun lebih itu saya D3 itu saya jadi pengajar di Akbar Pemprov ya. Kemudian eh, terakhir saya ini home base di dosen S1 keperawatan dan nurse di Fakultas Kedokteran eh, Unmul, Universitas Mula Warman ya. Untuk organisasi, saya beberapa organisasi yang ini yang poin-poin aja bahwa saya saat ini sebagai Kepala Laboratorium Keperawatan Gada dan Kritis di Kedokteran Unmul. Kemudian saya juga co-foundernya LPPK Borneo Sentra Edukasi. Kemudian untuk di apa namanya himpunan saya di DPW Hibgabi Provinsi Kaltim ya di divisi organisasi dan kaderisasi. Untuk beberapa sertifikasi ini yang saya dapatkan yang update terbaru saya adalah di AH 2025 ACLS Instructor Update. Area interest saya itu di medical bedah, gadar dan kritis ya. Kalau yang tambah lagi sebenarnya ini di eh, natural herbal nursing ya di di prodi kami. Cuman ini belum saya masukkan karena penelitian saya juga belum banyak yang ke sana. Untuk publikasi saya ada beberapa di Malang Neuro Journal, di Jurnal Pasar Bumi Kalimantan dan seterusnya ya. Untuk pengalaman akademik, saya pengajar Gadar itu sejak 2006. Saya juga trainer Hirgabi, trainer BTCLS, kemudian saya juga editor in chief di Jurnal Pengmas Kesehatan Warman, dan saya juga editor website di Fakultas Kedokteran FK Unmul ya. Di book chapter ini saya dapat bagian untuk tentang Gadar dan bencana ya. Di mana di chapter bab 11 ini saya bagi jadi dua bagian yaitu keperawatan Gadar dan keperawatan bencana ya. Untuk yang di keperawatan Gadar ini isi bukunya terdiri dari definisi, kemudian apa saja atribut dan referensi empirisnya, kemudian apa saja ruang lingkupnya dan bagaimana peran perawat gawat darurat itu ya. Nah, untuk atribut dan referensi empirisnya di sana saya sampaikan ada bagaimana seorang perawat Gadar itu menilai eh, penilaian darurat, kemudian di mana saja layanan itu diberikan. Jadi, kalau di sini saya menuliskan bisa di IGD, bisa di klinik, bisa di komunitas, bisa dengan telemedicine ya. Kemudian apa saja yang ditangani yaitu kondisinya dari akut hingga yang ringan ya. Nah, kemudian untuk ruang lingkup umumnya yang dilakukan untuk perawat Gadar biasanya di triase, kemudian di resusitasi dan di stabilisasi. Untuk peran perawat Gadar, ini ada yang pertama perawat Gadar itu sebagai pemberi asuhan langsung ya. Jadi kita memberikan asuhan keperawatan langsung. Kemudian kita juga sebagai advokasi pasien dan keluarga. Nah, karena umumnya biasanya kalau dokter itu ngasih arahan, ngasih treatment itu bahasanya bahasa dokter ya. Nah, kebetulan saya juga pengajar professional education ya di kampus itu yang terdiri dari perawat, dokter umum, dokter gigi ya. Nah, emang
di mereka itu tidak begitu diajarkan tentang bagaimana membahasakan bahasa medis itu menjadi bahasa umum. Nah, sehingga memang perawat ini harus paham itu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Esther dan pembicara sebelumnya, kadang-kadang eh, instruksi medis itu tidak bisa dilakukan atau begitu kita minta inform konsen itu si pasien atau keluarga jadi takut. Kenapa takut? Karena bahasanya tadi nggak jelas ini apa ini gitu ya. Nah setelah kita edukasi, kita advokasi bahwa ini maksudnya tuh ini diberikan tindakannya ini, fungsinya buat ini. Nah keluarga jadi paham, akhirnya mau tanda tangan, akhirnya tindakan bisa dilakukan ya. Nah, itu. Kemudian kita juga sebagai edukator, ya edukator ini semua semua bidang sepertinya untuk perawat itu kita pasti ada edukator ya. Bahkan ini edukator ini erat kaitannya dengan komunikasi terapeutik yang selalu ada temannya selalu itu tuh komunikasi terapeutik dan promosi kesehatan itu temannya selalu dua. Jadi fungsinya sebenarnya itu modal kita untuk jadi edukator ya. Bagaimana kita mengedukasi pasien. Kemudian kolaborator ini jelas ya jelas karena eh, di kondisi gawat darurat itu kita melakukan interprofesional, ya, tidak bisa hanya kita sendiri. Kemudian ada sebagai manajer kasus, beberapa tempat ya memang yang jadi leadernya biasanya perawat, ya, terutama kalau kita bekerja di primer, pelayanan primer ya. Kemudian untuk yang manajemen bencana dalam perawatan ini saya isinya adalah manajemen bagaimana apa itu definisi manajemen bencana, apa saja jenis-jenis bencana di sana saya sampaikan, apa saja fase-fase dalam manajemen bencana. Ya, kemudian apa saja peran perawat dalam bencana, kemudian tantangan dan strategi pengembangannya bagaimana supaya perawat ini bisa berkembang di bencana ini ya, untuk menangani bencana. Kalau kita lihat di fase-fase manajemen bencana itu sebenarnya ada empat ya, ada pencegahan, ada kesiapsiagaan, pencegahannya masuk mitigasi ya, kesiapsiagaan, kemudian tanggap darurat dan pemulihan. Nah, di kita di pencegahan perawat itu biasanya tugasnya adalah identifikasi risiko ya. Kemudian bagaimana kita membantu misalnya kalau pencegahan vaksinasi bisa ya. Kalau infrastruktur tangguh ini biasanya kaitannya sama pemerintahan ya. Kemudian untuk kesiapsiagaan, peran kita adalah pelatihan, ya. Bagaimana kita melatih masyarakat, bagaimana kita melatih tim kita atau diri kita ya untuk kesiapsiagaannya. Kemudian bagaimana kita sosialisasi protokolnya, ya. Bagaimana kita menyiapkan logistik untuk kita sendiri. Pada saat ada bencana, kita siap datang dengan logistik yang kita siapkan sendiri. Ya, jadi tidak membebani orang setempat. Kemudian tanggap darurat. Nah, di tanggap darurat ini peran perawat adalah triase, stabilisasi dan evakuasi. Pada fase pemulihan, biasanya peran perawatnya adalah di rehabilitasi fisiknya dan mental, kemudian evaluasi sistem. Kalau evaluasi sistem ini biasanya melibatkan interprofesional ya, termasuk di pemerintahan. Kemudian peran perawat dalam bencana, ya tadi sambungannya ya. Jadi di pencegahan tadi bisa masuk juga di identifikasi risiko, ya. Bisa juga di edukasi masyarakat. Nah, bisa juga di advokasi kebijakan. Nah, kalau kami di prodi keperawatan yang sudah kami lakukan di sini kita di edukasi masyarakat ya. Bagaimana pencegahan misalnya gagal jantung, bagaimana banjir, kemudian masyarakatnya harus disiapkan apa saja. Nah, kita sudah mulai itu. Itu bagian dari Pengmas kami ya. Kemudian untuk kesiapsiagaan biasanya penyusunan rencana pelatihan dan simulasi. Kemudian tanggap daruratnya sama ya, triase, stabilisasi, kemudian dukungan psikososial. Di pemulihannya di rehabilitasi kesehatan, evaluasi dan lesson learning-nya bagaimana. Apa saja yang kita dapatkan pada fase pemulihan yang bisa kita terapkan nanti jika ada bencana yang akan datang. Nah, jadi di perawat Gadar, ya tantangan dan strategi pengembangannya sebenarnya untuk peluang kerjanya ini permintaan perawat Gadar sangat tinggi. Hanya saja kami di institusi pendidikan itu tidak menyiapkan, terutama untuk S1 ya. S1 itu kami tidak ada kekhususan misalnya dia nih lulus khusus jadi perawat Gadar, enggak. Tapi di kurikulum itu
kalau kurikulumnya AIPNI itu menerapkan Gadar itu 4 SKS, nah kami tambah jadi 3 S, jadi totalnya ada 7 SKS. Itu di luar kritis dan di luar bencana ya. Jadi ada tambahan. Nah, jadi mampunya kami di situ ya. Karena untuk terus terang saja untuk membuat kekhususan di dalam pendidikan itu kita benturannya ada benturan di apa namanya visi misinya universitas yang akan diturunkan ke fakultas. Nah, kebetulan kalau di tempat kami visi misinya adalah di eh, hutan tropis dan lembab ya. Otomatis kekhususan kami nggak bisa di Gadar. Jadi harus kekhususan kami bagaimana caranya Gadar itu bisa gayutnya ke hutan tropis dan lembab ya. Nah, di kami itu kaitannya ke tambang jadinya kan. Tambang, kemudian penyakit-penyakit hutan tropis lembab lainnya yang menyebabkan kedaruratan ya. Kemudian ada spesialisasi yang beragam ya. Jadi kalau di peluang kerjanya itu misalnya kita bisa aja kerja di triase, di trauma, di pediatrik, di jantung. Jadi banyak ya. Kemudian untuk peluang karir di edukasi ada, bisa jadi pengajar, bisa jadi trainer ya, bisa juga di manajerial ya, atau di yang belum nih yang jarang saya beberapa kali ikut pelatihan itu TOT itu teman-teman yang di penerbangan itu jarang dapat flight nurse ya. Memang di samping untuk pelatihannya mahal juga ya. Padahal peluang kerjanya banyak ya. Bahkan di Bandara Suta saja itu nggak ada perawatnya, adanya dokter aja ya. Padahal perawatnya diperlukan 5 atau 6 gitu ya. Kemudian untuk tantangan, nah jadi selain ada peluang kerja juga ada tantangannya nih sebenarnya. Jadi di perawat Gadar itu tantangan di tempat kerjanya yang pertama adalah lingkungannya itu high pressure ya dan unpredicted. Jadi kita nggak tahu nih jumlah pasiennya datang berapa, pasiennya datang dengan apa ya kecuali dengan kondisi tertentu. Misalnya kita jaga di trauma center atau di PSC situasi tahun baru misalnya gitu ya. Nah, itu biasanya yang paling banyak kan ada KLL, kecelakaan, yang gitu-gitu ya. Atau kalau demo misalnya, nah, kemungkinan ada trauma ya gitu. Ya, kalau hal-hal lain itu kita unpredictable, kalau hari biasa unpredictable jadinya. Kemudian beban kerja fisik dan mental yang berat. Nah, ini ya jadi ujungnya nanti jadi burnout ya. Kemudian paparan terhadap trauma, penderitaan dan kematian. Nah, ini eh, di kita perawat Gadar itu belum ada layanan ini. Nah, kalau eh, di Inggris yang saya tahu sama sama Jerman ya. Jadi ada eh, apa namanya koresponden di sana menyatakan kalau kita tuh bertugas di unit IR gitu, kemudian kita ada menangani pasien yang kritis, kemudian kita tangani, kemudian dia meninggal, maka kita tuh ditawarkan untuk apa namanya konsultasi psikiater ya untuk mengurangi trauma. Bahkan kita diberikan cuti berapa hari gitu. Kalau kita bersedia, kalau mau boleh diambil ya. Nah, kalau kita kan enggak ya. Kita nih kayak ada pasien meninggal ya udah ya antar di ruang jenazah kita balik lagi dengan pasien baru lagi ya. Itu kekurangannya. Kemudian ini juga yang berikutnya nih konflik dengan pasien dan keluarga termasuk kekerasan verbal dan fisik ini banyak sekali hari-hari dihadapi ya. Karena ketidakpuasan apalagi di era BPJS ya tanpa menyalahkan BPJS ya harusnya petugas BPJS ada di layanan yang menerima klaim BPJS. Jadi yang menjelaskan BPJS bukan petugas. Maunya kan gitu ya. Selama ini itu diserahkan ke kita. Ya, yang kita yang benturannya sama pasien ya. Kemudian bisa berikutnya ada shift kerja yang tidak teratur dan melelahkan. Ini jelas sekali karena tadi kaitannya sama yang tantangan pertama tadi, lingkungannya high pressure dan unpredictable tadi ya. Kemudian keuntungan kita sebagai seorang perawat Gadar adalah pertama ada kepuasan batin ya, karena kita bisa bantu orang dalam situasi krisis. Kemudian ada rasa kebersamaan. Jadi memang biasanya perawat Gadar kritis itu eh, tanpa menghilangkan respect dengan ruangan lain, biasanya kita itu lebih respect dengan tim ya. Kemudian variasi kasusnya itu tidak monoton, jadi macam-macam tiap hari ya. Tidak kalau di ruangan tertentu kan misalnya di ruang penyakit dalam yang khusus DM tiap hari DM aja gitu ya. Kalau kalau di kita di Gadar itu eh, pasiennya variasi ya macam-macam. Kemudian rasa pencapaian profesional dan pengembangan skill decision-nya makin tajam. Jadi kita bisa karena tadi kita udah hari-hari praktekkan triase, kita udah
tahu nih ini eh, progresnya bagaimana, ini prediksinya bagaimana, kita udah tahu jadinya ya. Kemudian rasa hormat dari komunitas dan profesi lain, jelas ya, karena kita biasanya kalau di Gadar itu ada, kita punya skill sendiri ya, jadi teman-teman sejawat itu lebih menghargai, lebih hormat, lebih respect ya. Kita juga harus lebih respect dengan skill yang lain. Ada juga ya, selain tadi ada keuntungan di Gadar itu juga ada hambatannya. Apa hambatannya? Yang pertama, umumnya kita di Gadar itu karena tadi pasannya unpredictable, sumber daya kadang terbatas, jumlah pasien lebih banyak daripada alat yang kita perlukan ya. Kemudian rasio perawat pasien itu tidak ideal, ini pasti ya. Kemudian dukungan manajemen yang kurang, ini dari beberapa penelitian menyebutkan begitu ya. Menurut observasi saya, kenapa begitu? Karena biasanya orang manajerial itu bukan dari Gadar, nah, dari ruang non Gadar ya, atau dia non Gadar non pelayanan gitu kan. Jadi dari awal dia di struktural, jadi dia nggak tahu. Yang penting bagaimana caranya jalan ya. Kalau dia lihat manajer itu lihat bahwa ini tanpa alat aja bisa, ngapain ditambahin alatnya gitu ya. Jadi itu. Kemudian budaya kerja yang tidak kolaboratif dengan tim lain. Nah, ini seringkali itu biasanya biasanya ya ada profesi tertentu yang susah untuk diajak kolaborasi. Kaitannya biasanya sih entah dia konsultan, entah dia DBCP lah gitu ya. Tapi tidak semua individu, ini sifatnya oknum ya. Nah, itu. Nanti itu dampaknya ke kita tuh jadinya ya. Kenapa dokternya lambat? Kenapa belum diantar? Kenapa belum belum ada diagnosa ya, jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah hambatannya adalah burnout syndrome ya. Nah, ini dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa eh, perawatnya mengalami kelelahan, kelelahan emosional ya. Kemudian ada depersonalisasi. Jadi dia merasa ya sudahlah, saya bisanya segini aja, yang lain silahkan kerjakan yang lain gitu ya. Kemudian ada penurunan pencapaian, dia merasa kok saya gini-gini aja gitu ya. Pada orang lain tuh melihatnya dia udah oke tuh ya, udah bagus. Tapi karena tadi tekanan tinggi di pekerjaan ya, jadi dia tidak mempersiapkan dirinya, manajemen waktunya kurang bagus ya, jadi ada burnout syndrome ya. Baik, nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait book chapter yang dari materi saya bab 11 ya. Semoga ada pencerahan dari Bapak Ibu peserta sejawat yang lain. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.